معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا
إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد إنك لا تخرج الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على هذا النبي الكريم سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat hafizakumullahu jami'an. Dalam kesempatan sidang Jumat pada siang hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk selalu istiqomah dalam iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya selalu terus berupaya untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena kita yakin bahwa dengan iman dan takwa itu, insya Allah kita akan mendapatkan hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'id dan merupakan salah satu dari bulan-bulan yang termasuk dalam Ashhurul Hurum. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran adalah ada 12. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 yang termasuk dalam Ashhurul Hurum, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan yang terakhir adalah bulan Muharram. Hadirin sidang Jumat, adik-adik santri hafizakumullahu jami'an. Para ulama menyatakan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang sangat diistimewakan, sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau pada bulan Ramadan, hari-hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari terakhir, maka pada bulan Dzulhijjah hari-hari yang diistimewakan adalah 10 hari yang pertama. Kenapa hal itu bisa terjadi? Katanya ulama, ada beberapa hal. Yang pertama adalah pada 10 hari di bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita, menganjurkan kepada kita untuk selalu menyebut namanya, berzikir. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahumullahu min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat surat Al-Hajj ayat 27, di mana pada ayat ke-27 tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim setelah beliau selesai membangun Baitullah untuk menyeru kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Kemudian ayat selanjutnya liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka bisa menyaksikan apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, manfaat-manfaat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Dan kemudian dilanjut dengan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka para manusia selalu berzikir, menyebut nama-nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Dalam menjelaskan ayyamun ma'lumat, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayyamun ma'lumat adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Alasan yang kedua kenapa bulan Dzulhijjah 10 hari pertama termasuk hari yang istimewa adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin asyri wal wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10, demi bilangan yang genap dan hitungan yang ganjil. Ibnu Katsir di dalam kitab beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayyamun dengan layalin asyrin, 10 malam, adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan yang dimaksud dengan asyaf'u adalah hari nahar pada tanggal 10, dan yang dimaksud dengan al-watr atau al-witr adalah hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Para ulama menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan berfirman dengan menggunakan huruf qasam kecuali hal itu merupakan sesuatu yang benar-benar istimewa menurut Allah Subhanahu wa taala. Al-azimu la yuqsimu illa bil azim, bahwa zat yang maha agung Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersumpah, tidak akan berfirman dengan menggunakan sumpah kecuali hal itu benar-benar merupakan sesuatu yang istimewa. Oleh sebab itu dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan sumpah, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin asyrin, dan demi hari-hari yang 10, malam-malam yang 10. Yang dimaksud adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, di dalam kitab menurut Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan bahwa kenapa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah merupakan hari yang istimewa, karena di dalamnya mencakup ummahatul ibadah, ibadah yang pokok. Ibadah yang pokok itu pada hari pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ada juga kita diperintahkan untuk sholat. Kita juga disyariatkan, dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Pada 10 hari bulan Dzulhijjah juga kita diperintahkan untuk banyak berkurban. Dan yang terakhir, bahwa pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, para jemaah haji kaum muslimin yang sedang melaksanakan haji di Mekah, mereka harus melaksanakan ibadah haji, terutama rukun yang utama yaitu wukuf di Arafah. Yang keempat,
kenapa 10 hari pertama di awal di bulan Dzulhijjah adalah merupakan hari-hari yang istimewa? Karena terdapat hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Hari di mana para kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka harus berkumpul di satu tempat yang disebut dengan Padang Arafah dalam rangka melaksanakan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Padang Arafah. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan hari Arafah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu fihi abadan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan para hamba-hambanya dari api neraka sebanyak yang Allah berikan pada hari Arafah. Hal itu menggambarkan betapa agungnya hari Arafah, betapa banyaknya rahmat yang Allah berikan pada hari Arafah. Yang terakhir, yang kelima, kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah termasuk hari yang istimewa? Karena di dalamnya terdapat hari Idul Adha, Yaumun Nahri, yaitu pada tanggal 10, di mana kaum muslimin yang punya rezeki, yang punya kecukupan harta dianjurkan untuk melakukan kurban. Oleh sebab itu, maka kami mengajak kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan hari-hari awal, hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, yang hari ini kebetulan bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah, sesuai dengan ketetapan Menteri Agama bahwa tanggal 1 Dzulhijjah adalah hari Selasa yang lalu. Hari ini adalah hari yang keempat dari bulan Dzulhijjah. Dari saking afdolnya bulan Dzulhijjah ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min al-yamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Tidak ada hari di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari ini, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah tidak juga termasuk di dalamnya jihad? Katanya Rasulullah bersabda, Rasulullah menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali laki-laki yang keluar untuk berjihad dengan membawa harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali karena mati syahid. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat hafidhakumullahu jami'an, melalui hadis tersebut seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi motivasi kepada sahabat, kepada para sahabat, kepada kita semua untuk benar-benar memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena hal ini merupakan hari-hari yang istimewa. Ibadah-ibadah yang mungkin dilakukan di awal bulan Dzulhijjah, beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah yang pertama, puasa selama 9 hari, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian puasa di hari Arafah. Kemudian memperbanyak bersedekah, membaca Al-Quran, wirid dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah berkurban. Dalam hal berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah ini,
Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau berpendapat bahwa puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah merupakan kesunnahan yang hal itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat tersebut beliau nukil dari sebuah kabar yang diriwayatkan oleh Hunaidah dari sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin wa awwala itsnaini min asy-syahri wal khamis. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa berpuasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, pada hari-hari Asyura, 3 hari di setiap bulan yang kita sebut dengan Ayyamul Bid, dan puasa Senin dan hari Kamis. Puasa yang kedua yang disunnahkan kita laksanakan di awal bulan Dzulhijjah ini adalah puasa pada hari Arafah. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa hari Arafah adalah hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya kita juga memanfaatkan hari Arafah itu untuk kita berpuasa sunnah. Dan insya Allah pada tahun ini hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah akan jatuh pada hari Rabu yang akan datang, bertepatan dengan 28 Juni 2023. Akan halnya keistimewaan puasa Arafah, pahala puasa Arafah, ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda bahwa puasa Arafah itu adalah yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, bahwa hari Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa kita pada 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Amalan selanjutnya yang mungkin bisa kita kerjakan pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak zikir, memperbanyak takbir nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah, berdoa nanti terutama pada hari Arafah, dan mungkin amal-amal soleh yang sudah sering kita lakukan bersama. Hadirin sidang Jumat hafizakumullahu jami'an, mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini untuk digunakan dengan melakukan amal-amal soleh, berpuasa, berzikir dan lain sebagainya, yang muaranya adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala wa ati'uh wa'lamu anna Allah amarana bi amrin azim, amarana bis salati was taslim ala nabiyil karim. Faqala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبي الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين أمة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.